Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Jadi di sini kita akan membahas ke pengendalian internal kontrolnya ya untuk yang apa? Untuk yang pertemuan kali ini. Oke, nah sekarang kita bahas dulu mengenai ikhtisar konsep pengendalian. Nah, pengendalian internal atau internal control adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lainnya yang didesain untuk menghasilkan penilaian rasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Nah, di mana tujuan pengendalian internal itu adalah untuk menjaga aset perusahaan, untuk efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, untuk kehandalan laporan keuangan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Nah, kerangka pengendalian itu ada 3 sebenarnya, ya kan? Ada yang namanya COBIT, kerangka COBIT gitu, Control Objective for Information and Related Technology. Ada yang namanya kerangka pengendalian internal COSO, Committee of Sponsoring Organization. Sama ada kerangka manajemen resiko perusahaan atau Enterprise IRM, Enterprise Risk Management. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal yang COSO. Nah, untuk COSO ini sebenarnya itu tidak hanya akan kita bahas di SIA, tapi akan kita bahas di internal audit, akan kita bahas di auditing gitu, akan kita bahas lagi di good corporate governance. Jadi untuk COSO ini nanti akan sangat sering sekali dibahas. Nah, ya, di dalam COSO itu ada 5 komponen model pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Nah, apa sih itu untuk lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian adalah lingkungan pengendalian terdiri atas faktor-faktor berikut ini. Jadi kalau lingkungan pengendalian itu adalah lingkungan, jadi lingkungannya gitu. Jadi dia tuh kayak 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 payungnya gitu dari si internal kontrol ini gitu. Jadi faktor-faktor dari lingkungan pengendalian adalah filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasinya. Jadi untuk menciptakan pengendalian internal yang baik gitu kan ya, maka lingkungannya pun harus mendukung gitu supaya internal kontrolnya itu bagus gitu. Nah, dilihatnya dari filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasinya. Kalau manajemennya itu bagus gitu kan, dia itu memberikan contoh yang baik, ya otomatis nanti anak buahnya pun juga akan mengikuti gitu. Jadi ini kayak payungnya gitu. Terus komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Terus pengawasan dan pengendalian internal oleh dewan direksi. Jadi ini payungnya bagian atasnya nih. Struktur organisasi, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, standar-standar SDM yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten, dan pengaruh-pengaruh eksternal. Jadi intinya adalah di lingkungan pengendalian ini untuk menciptakan pengendalian internal yang baik, maka harus dibentuk lingkungan yang baik juga supaya pengendalian internal itu bagus. Nah, sekarang aktivitas pengendaliannya. Nah, secara umum prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori ini. Jadi, di dalam internal kontrol itu ya kan harus ada aktivitas pengendaliannya dong. Nah, aktivitasnya contohnya kayak apa aja? Nah, ini nih otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai ya kan. Harus adanya pemisahan tugas, di desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima adalah pemeriksaan independen atas kinerja gitu. Jadi yang kedua ini adalah mengenai aktivitas dari si pengendalian internalnya itu. Harus ada otorisasi, harus ada pemisahan tugas, terus untuk catatan-catatannya harus bagus, terus penjagaan asetnya itu harus bagus gitu. Terus harus ada pemeriksaan independen atas kinerja. Nah, untuk penilaian resiko ya kan, dan di dalam pengendalian internal itu kan pasti kan ada resikonya dong gitu. Kira-kira resiko apa aja sih gitu yang akan terjadi di pengendalian internal ini gitu. Nah, ini adalah penilaian resiko ini step-stepnya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian atau ancaman yang menyerang perusahaan. Jadi dari internal kontrol itu kita harus mengidentifikasi kejadian atau ancaman yang menyerang perusahaan.
Terus yang kedua adalah memperkirakan kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing ancaman yang terjadi. Ya kan, probability-nya gimana, kemungkinannya gimana. Terus memperkirakan dampaknya dari setiap ancaman yang ada. Terus mengidentifikasi pengendaliannya untuk melawan setiap ancaman yang ada. Terus memperkirakan biaya dan manfaat dari pengendalian yang dibentuk gitu. Terus apakah biaya manfaat ini untuk melindungi sistem dari ancaman? Kalau misalnya tidak gitu kan, maka hindari aja gitu. Jadi nggak usah ada nih. Tapi kalau misalnya iya, mengurangi resiko dengan mengimplementasikan pengendalian untuk melawan ancaman. Jadi di sini kita lihat nih, ada ancaman, ancamannya gimana, ya kan, probabilitasnya terjadinya seperti apa, dampaknya bagaimana, terus untuk mengendalikan ancaman ini seperti apa. Terus kita lihat cost sama benefitnya. Kalau misalnya costnya yang udah kita keluarkan itu ternyata uh, lebih besar daripada benefit yang lebih besar dari benefit yang akan kita dapatkan, yang mendingan nggak usah, terima aja risikonya. Tapi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil daripada dampak, daripada benefit yang akan didapat oleh perusahaan, ya maka pengendaliannya itu bisa diimplementasikan. Oke, yang keempat adalah mengenai informasi dan komunikasi. Nah, sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan, ya kan, untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Jadi, sistem informasi sama komunikasi ini itu harus lancar gitu loh, karena itu dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, 3 prinsip pengendalian internal dalam proses informasi dan komunikasi. Ini yang harus ada nih prinsip-prinsipnya. Mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Terus harus mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab, dan diperlukan untuk mendukung komponen selain dari pengendalian internal. Terus mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan pada pihak eksternal. Jadi intinya adalah informasi dan komunikasinya itu harus lancar gitu loh, di antara pihak eksternal maupun pihak internal gitu, supaya gampang dalam mengatur, mengelola, sama mengendalikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengawasannya. Jadi berkaitan dengan pengawasan terhadap seluruh proses bisnis organisasi. Metode yang dilakukan untuk mengawasi kinerja yaitu gitu kan, supervisi yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, jadi harus ada anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas. Terus untuk audit internalnya, peninjauan ulang keandalan. Jadi untuk pengawasan ini wajib dibentuk audit internal, yaitu untuk peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, serta menyediakan penilaian efektif pengendalian internal gitu. Jadi itu internal kontrol ini pun juga harus diawasi gitu loh. Internal kontrolnya gimana, berjalan dengan baik atau gimana, supervisinya, supervisornya efektif apa enggak gitu. Terus makanya biasanya untuk pengawasan dibentuklah si audit internal gitu. Oke, udah 5-5-nya untuk yang coso ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.